Rahayu, rahayu. Salam kebajikan untuk semua makhluk yang ada di bumi. Kali ini, saya bersama tim menginjakan kaki tepat di basecamp Gunung Lawu, yaitu basecamp Cemoro Kandang, yang terletak di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Di mana basecamp Cemoro Kandang berbatasan langsung dengan Cemoro Sewu yang terletak di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ya, basecamp Cemoro Kandang dikelola oleh tim AGL, kependekan dari Anak Gunung Lawu. Konon, basecamp ini adalah pintu masuk bagi mereka yang mempercayai ilmu kespiritualan. Tak hanya itu, Gunung Lawu menawarkan banyak pesona di dalamnya. Kali ini, saya akan menjumpai Mas Agus dan Mas Bambang selaku petugas dan penjaga loket basecamp Cemoro Kandang. Lewat pos 5 Argo Dalam ya lurus sambil lurus itu. Sini jalurnya termasuk landai, banyak belokan yang jelas. Jalur terpanjang itu pos 2 ke 3, titik jenuh itu 2 ke 3 itu biasanya kalau sini itu. Kalau secara kebudayaan Ini setiap satu suro itu banyak pendaki yang yang udah tua-tua itu biasanya kan itu naik ke Argo Dalam untuk mengadakan doa. Itu biasanya nanti kalau pertengahan suro itu dari pihak keraton itu biasanya naik seperti kemarin itu mengadakan doa bersama itu di Argo Dalam. jamasan senjata, Sama tombak. kirap senjata pusaka keraton. Untuk kebudayaan di pendakian Lawu Cemoro Kandang itu satu nanti ke Argo Dalam tujuan utama itu untuk mengadakan doa, terus dilanjutkan ke pasar Dieng atau pasar setan itu nanti terus ke sumur Jalatunda itu. Terus sebelum di atas mungkin nanti nyampe sini kan di sini ada joglo, rumah joglo itu juga tempat untuk doa. Sudah lama itu, sekitar tahun 80-an, sudah lama. Tapi kan dulu kan pengelolaannya kan masih rancu, maksudnya banyak pendaki gelap gitu kan, pendaki tua gitu. Dan kebanyakan itu yang pendaki itu zaman dulu pantangannya yaitu tidak baik, tidak boleh berkata kasar, terus tidak boleh mengeluh itu, misalkan capek atau gitu mengeluh itu capek gitu aja, terus ikutin peraturan itu tidak boleh memakai warna hijau daun muda itu pantangannya. Gunung Lawu selalu menjadi misteri bagi siapapun yang hendak mendakinya. Terlepas dari persoalan spiritual, Gunung Lawu menyimpan banyak pesona di dalamnya. Rasa-rasanya, saya bersama tim ingin sekali berlama-lama di sini untuk mengenal lebih luas Gunung Lawu itu sendiri. Tepat berada di pos 2, pos ini merupakan akses menuju Kawah Chandra di Muka. Untuk menuju ke sana, kami menyusuri jurang dan lembah serta trek yang lumayan sulit. Sesampainya di sana, kami disuguhkan oleh panorama alam yang begitu indah, sehingga mata kami dimanjakan oleh pesonanya. Lawu tetaplah lawu, biarkan aku menjamahmu.
Yes, kita. Pun masih betul. Matur sun nggih. Pak pas wae nggih. Berapa? 40 tahun ini? Iya. Rahayu. Salam kebajikan dari Lawu untuk saya, untuk semuanya makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Ini ada teman-teman dari mana, Mas? Jakarta. Jakarta. Jenengan? Saya Sarif. Saya Dani. Saya Pak Robert. Pak Robert itu ya di Cokrosuryo ini cuman orang warungan, Mas. Orang warungan yang disuruh melayani, istilahnya Jawane iki sapa sing ngelak kayak ngombe, sapa sing lapar kasih makan. Bener enggak? Bener. Nah, begini. Dulu sejarah Gunung Lawu ini adalah diyakini yang tertua karena Mas sudah melalui penelitian-penelitian yang gak ngawur, Mas ya. Jenengan mungkin di puncak sudah ada prasasti. Bener enggak? Itu dunia bahwa Lawu ini adalah tertua. Iya toh. Gunung yang paling tua istilahnya. Nah, terkenalnya juga karena apa? Satu, Sinun Prabu Brawijaya atau alias Majapahit yang pamungkas, yang terakhir, raja yang terakhir muksa di sana di Argodalem yang saya ini ya. Muksa di Argodalem dan beliaulah raja yang terkaya kan ngoten. Tapi kenapa yang dipilih Lawu? Ya itu tadi saya bilang Lawu adalah yang tertua, Mas. Sampai lihat bagian sana Sumbing Sindoro Merbabu, bener nggak? Bener. Bagian sana Arjuna Welirang Semeru Bromo, bener nggak? Pernah ke sana toh? Pernah. Nah, bener nggak? Tapi kenapa Lawu ini sendiri di tengah-tengah? Bener. Mangkok dia sendiri, bener nggak? Bener. Nah, itulah pilihan Prabu Brawijaya. Dia selalu sendiri dengan kesendirian bahwa dulu dia mengagungkan Majapahit, dia yang memimpin Majapahit, bener lah. Bener. Kita berbicara Majapahit. Majapahit ini ringkas saja, Mas ya. Majapahit itu adalah kerajaan yang zaman sakmono istilahnya yang sangat kaya raya sekali dan disegani dari luar negeri. Itu buktinya mah ada Putri Cempo. Putri Cempo itu putri Cina. Iya toh? Ya negeri Cempa lah itu. Juga ke sini dipakai persembahan. Beneran. Nah, itu kita ulas dulu. Cukup segitu aja. Monggo, Mas Masih, mulai. Oh gini, mungkin keyakinan saya mereka meningkatkan spiritualnya dengan berdoa diri, merenung diri. Dengan berdoa di gunung mungkin dia lebih bisa konsen, Mas, dengan kepercayaan beliau istilahnya. Ya bener nggak? Kalau jenengan real nggak ini yang saya bicarakan? Nah, dengan berdoa apakah cukup di rumah? Enggak, maksudnya dengan merenung di pegunungan itu saya kan hirup pikuk udah ya. Jadi bisa langsung ngaten Mas sama kepercayaannya beliau ngaten. Nah, ini mawon monggo. Nah gini, biasanya mereka menujunya satu sendang derajat, mandi dulu, sesuci dulu, terus ke tempatnya yang Sinun Prabu Brawijaya. Tapi di situ banyak penjelasan lain loh Mas ya. Saya nggak bicara terus ke puncak. Nah, satu orang dengan orang lain beda kepercayaan, Mas. Tapi tetap Argodalem istilahnya. Tetap biasanya ke Sinun Prabu Brawijayanya. Pusatnya di sana. Tapi banyak kepercayaan. Oh, di situ kan ada kepatian, ada kepanditan, ada yang lain-lain. Sapu angin, yang sapu jagat, banyak Mas. Tapi tetap nanti ke Sinun Prabu Brawijaya. Ngoten nggih. Monggo diaturke. Mereka tetap punjernya atau pusatnya tetap di Argodalem.
Misalkan sama lihat dari sini kan, mengalirnya tetap ke beliau, bener nggak? Bener nggak? Ke Argodalam. Nanti istilahnya ke sana nggak tahu saya, mungkin Sunan Derajat, mungkin beda-beda mas, kepercayaan banyak sekali kepercayaan. Oh, di Argodalam itu banyak banget gitu. Banyak banget, makanya kita sangat menghormati kepercayaan yang ada di muka bumi ini, sangat menghormati karena kepercayaan dalam diri mereka sendiri yang menemukan istilahnya. Tanda X lah ya. Iya. Oke, siap. Gusti Sunan Prabu Brawijaya yang kelima itu yang di Argodalam. Menurut kepercayaan saya, dia. Kenapa begitu? Karena sesosok Sunan itu adalah susunan. Yang menyusun pasti beliau. Kalau menurut saya, mas. Kan kalau Sunan itu dari bahasa Islam Sunan. Nah ya Sunan itu kan susunan. Saya meyakini bahwa beliau Sunan Lawu, yaitu Sunan Prabu Brawijaya yang kelima itulah. Bisa mas? Bisa terima. Seperti yang dituturkan oleh Pak Bet, selaku pemilik warung di Pos 4 Cokro Suryo dan sekaligus penggiat spiritual, di mana Gunung Lawu itu sendiri adalah gunung purba atau gunung tertua karena menyimpan banyak sekali pertanyaan di dalamnya. Gunung ini tak hanya didaki oleh para pendaki, namun banyak kalangan yang ingin sekali mendakinya. Seperti halnya masyarakat umum, penggiat spiritual, bahkan para petinggi negara ini. Seakan-akan gunung ini adalah tempat yang tepat untuk bermeditasi sesuai kepercayaan masing-masing. Bahkan, gunung ini adalah tempat terakhir Prabu Brawijaya melakukan moksa tepat di atas puncak Hargodumila, Gunung Lawu.